Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan membuat video terkait dengan interaksi sosial yang terjadi pada masa pandemi pada saat ini. Dan tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi dengan dosen pengampu Bapak Samsul Bahri, MSOS. Baik, sebelum saya masuk ke analisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Apa sih pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok, maupun antar orang dengan kelompok manusia. Syarat terbentuknya interaksi. Yang pertama, adanya kontak. Bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik atau melalui bantuan alat sebagai perantara. Dan yang kedua yaitu komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan kepada orang lain dan pesan yang disampaikan dapat dipahami. Ciri-ciri dan faktor interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial, mempunyai maksud dan tujuan, serta ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Tujuan dilakukannya interaksi sosial untuk menjalin hubungan persahabatan, ada juga untuk menjalin hubungan usaha, serta untuk mendiskusikan gagasan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Adapun asosiatif, yaitu proses sosial dalam upaya mempersatukan. Sedangkan disosiatif, bentuk interaksi yang mengarah pada perpisahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses asosiatif. Yang pertama ada kerjasama, yaitu suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Adapun yang kedua yaitu akomodasi, merupakan upaya menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak yang bertikai. Yang C ada asimilasi, percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Dan yang terakhir ada akulturasi, di mana akulturasi ini merupakan pembaruan dua atau beberapa unsur kebudayaan menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang proses disosiatif. Disosiatif terbagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama yaitu persaingan, di mana persaingan merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing untuk mencari keuntungan dalam bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang kedua ada kontravensi, bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertikaian. Dan yang terakhir ada pertentangan, di mana pertentangan merupakan proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya ada kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Jenis-jenis kelompok sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama paguyuban dan patembayan, dan juga formal group dan informal group. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Adapun bentuk-bentuk masyarakat ada masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan. Demikian tadi paparan sedikit dari materi interaksi sosial, kelompok sosial, dan masyarakat.
Selanjutnya, simak video dari saya dan hasil analisis dari saya. Demikian tadi sedikit cuplikan video tentang perubahan interaksi sosial yang terjadi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dalam video terjadi perubahan interaksi sosial pada sisi kontak sosial, di mana pada saat pandemi seperti ini, dalam kita berinteraksi dengan orang lain, tidak menggunakan kontak sosial secara langsung. Kontak sosial secara langsung dalam hal ini yaitu dengan cara bersalaman atau berjabat tangan. Sedangkan sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini, kontak sosial yang kita lakukan berupa berjabat tangan. Namun pada situasi yang sekarang, kita harus menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, dan selalu rajin cuci tangan guna mencegah penularan COVID-19 ini. Selain terjadi perubahan pada sisi kontak sosialnya, pada masa corona seperti ini terjadi perubahan pada pola interaksi sosial, di mana dulunya kita sering menggunakan pola interaksi sosial berupa primer atau bertemu langsung. Sekarang pada masa pandemi, kita lebih sering menggunakan pola interaksi sosial yang sekunder. Seperti yang kita laksanakan sekarang, kita belajar dari rumah menggunakan aplikasi. Kita tidak perlu datang ke kampus untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka. Jadi di sini kita memanfaatkan media massa sebagai ajang interaksi sosial kita dengan menggunakan berbagai aplikasi baik berupa WhatsApp, Google Meet, dan via Zoom, serta menggunakan media massa lainnya. Terjadi juga perubahan perilaku pada masyarakat kita pada masa pandemi saat ini. Masyarakat kita cenderung menjadi lebih konsumtif. Mereka lebih sering berbelanja, walaupun hanya dari rumah. Tetapi mereka bisa berbelanja melalui situs jualan online yang bisa mereka akses menggunakan gadget mereka masing-masing. Hal ini karena terjadi pula era percepatan atau gromologi yang terjadi pada saat ini. Demikian tadi pemaparan materi dan juga analisis yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema interaksi sosial yang terjadi pada masa pandemi. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.